can make a scene, but I can't make it seem like I want. Itu suara siapa rame-rame? Masuk saja, dini hari seperti ini tak boleh berada di luar rumah. Apa? Melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian? Kenapa aku jadi melantang menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran, pasti juga diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu yang membuat manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai saat ini. Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kota-kotamu sendiri. Makin hari, permukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai ke hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, aku tak akan melanjutkan monolog ini. Kau harus tahu di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Oke? Sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni para tetua, aku merasa dibenturkan oleh kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah aku diajarkan. Aku jadi saksi setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini, kembali menjadi manusia biasa sehingga tidak harus memikul beban profesi sebesar ini. Tapi ini mungkin sudah takdirku bisa tampil di depan publik nasional seperti ini. Itu suara siapa di sana? Bapak, Mama, jangan lama-lama, ayo masuk. Puskesmas ini hanya satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi yang ada di kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar. Kalian berdua sudah tahu kan, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan bayi yang lahir pun bayinya tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu anak Bapak Wanggal yang tinggal dekat dermaga, tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak Bapak Koga yang dulunya lucunya minta ampun waktu lahir, 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, sudah semingguan yang lalu, sudah ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita ya, begini. Bentar. Tapi kau harus janji ya, jangan viralkan ini di medsos. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu pun memakan waktu sekitar 2 hari. Pas waktu itu, perahu membawa beras di desa ini katanya pecah setelah menabrak batang kayu di desa ini. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras sama sekali. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka menuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, "Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami." Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahkanku untuk diam. "Kau minta saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi kami juga ingin modern toh." Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan. "Saya mau bicara, maaf Bapak Tibo. Dokter Rahayu cuma mau bantu kita, orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Jadi semua sukarela, tak pernah meminta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras." Bapak Tibo tiba-tiba memotong. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak, Bapak Tibo.
Aku beranikan diri untuk memulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya hanya punya obat-obatan. Mari kita pikirkan masalah ketiadaan beras ini. Saya ada usul, bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Mana bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu, ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan, karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini, aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Bapak Tibo begini, kataku kepada kepala Sko itu. Saya boleh tanya? Dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak bukan? Waktu dan mama dan bapak kerjasama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu setelah celingukan seolah melihat warga lain ilah bialang. So pasti makan sagu, aku tahu itu. Nah, Bapak dan Mama saja makan sagu, kenapa kita orang tidak? Ya coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa selalu bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua orang ingin menjadi modern toh. Bapak Tibo, jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Lah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat dialah lelaki yang datang puskesmas malam-malam membawa temannya. Dokter jangan banyak tanya, obati saja dia. Aku minta kepadanya membaringkan lelaki yang luka itu di sini. Di bangku ini, aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah, aku tahu ini luka tembak. Ada peluru yang bersarang di tubuhnya. Bapak, dia harus dioperasi. Saya tidak punya alat. Jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja. Jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mulai menodongkan senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini. Seperti ini mungkin. Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk di sana, akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril. Maukah? Spontan ia menjawab, itu terserah kau dokternya. Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya. Untung pelurunya tidak terlalu dalam masuk ke dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan itu pelurunya. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar. Jangan dokter kasih mati itu teman, kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali ia todongkan di hadapanku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Aku katakan seperti ini. Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan menghasilkan kematian. Tanpa kuduga, senjatanya ia simpan kembali ke dalam tas noken. Kulihat temannya mulai sadar. Ia mulai menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan ya yang tadi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setujukah? Lalu dia bilang gini. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama pergi ke hutan dan mencari sagu, lalu kita olah menjadi roti? Begitukah Bapak Tibo? Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir-hampir tidak ada lagi. Lahan sagu yang dulunya aku tahu dulu menghampar di sini, sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung balik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini.
Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran, apapun keadaannya, harus diberikan kesempatan untuk hidup. Hidup? Setelah terus terang, aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim dari jauh-jauh tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah kucoba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah, itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ya kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ya cuma bilang begini, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga di sini benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu, dulu anak-anak cuma disuguhi batok dan sambut kelapa muda. Orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin uzur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama warga, melalui segala kesulitan. Kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tak pernah sepaham denganku, tapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa hipere. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh hipere itu, Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu Bapak Tibo tiba-tiba pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tak pernah ia perlihatkan. Sepanjang hari itu aku berpikir tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hipere. Bapak Tibo menyambutku. Ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hipere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar, walau usianya sudah di atas 60 tahun itu, cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu segenggam orang dewasa. Sekitar segini mungkin. Kau pasti tak kenal upacara bakar batu kan? Kalau belum tahu, sekarang mudah, silakan klik situs pencari di internet. Silakan baca ya. Aku tak mau menolak ini berpanjang-panjang hanya untuk membahas bakar batu tersebut. Aku cuma ingin mengatakan, di tengah kerumunan warga, terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hipere dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jayapijaya, karena mereka penghasil hipere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok-sosok berbeda. Seseorang di antaranya yang kukenali sebagai transmigran asal Bali,
Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas, ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi saran kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa Hibere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman tersebut. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Jangan takut sama dokter Jawa, toh kita semua juga saudara.